Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan kita kali ini masuk pada kitab Babu Shaum, yaitu kitab yang berkenaan dengan puasa. Sebelum kita membacakan hadis-hadis yang berkenaan dengan puasa, maka kita akan terlebih dahulu membahas tentang rukun. Syarat-syarat yang berkaitan dengan puasa. Puasa sendiri maknanya adalah al-imsak, yaitu menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, baik itu makanan ataupun minuman ataupun hal lain yang masuk ke dalam tubuh kita yang membuat kita menjadi kuat. Maka tatkala kita memasuki makanan dan minuman serta pembatal lainnya disertai dengan niat. Karena kalau dia tidak niat, artinya dia tidak sengaja, maka ini tidak membatalkan puasa. Maka dari sini rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah menahan al-imsak, menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua adalah niat. Maka puasa khususnya adalah puasa Ramadan wajib berniat sebelum datangnya fajar. Dan tatkala dia niatnya setelah terbit fajar, maka tidak sah, kecuali puasa sunnah, maka diperbolehkan dia niatnya setelah fajar terbit. Maka inilah dua rukun puasa, yaitu al-imsaku wal niyah. Kemudian berkaitan dengan syarat puasa, yang pertama adalah tentunya dia seorang muslim. Maka tidak sah orang kafir melaksanakan puasa. Kenapa? Karena ini adalah syarat yang pertama yang wajib bagi seseorang, yaitu dia seorang muslim, dia Islam. Kemudian yang kedua, syarat puasa yang kedua adalah baligh. Maka tidak wajib orang-orang yang belum baligh, akan tetapi dalam rangka tarbiyah
dalam rangka mendidik, maka ini diperbolehkan kepada anak-anak yang masih tamyiz. Ini dalam rangka mendidik mereka. Akan tapi wajibnya adalah setelah mereka sudah mencapai usia balik. Yang ketiga adalah di antara syarat puasa adalah sehat. Ya. Artinya di sini orang yang sakit maka tidak wajib untuk berpuasa. Sakitnya yang membawa dia tidak wajib berpuasa adalah sakit yang membahayakan tatkala dia berpuasa. Bahkan kalau sakitnya itu sakit yang sifatnya permanen, sakit yang tidak bisa sembuh, maka ini tidak wajib dia berpuasa dan dia harus membayar fidyah. Orang-orang yang membayar fidyah diantaranya adalah orang-orang yang sudah tua. Orang-orang yang sudah tua apapun yang sakitnya permanen, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia membayar fidyah, tidak mengqadha. Kemudian di antara yang termasuk syarat daripada puasa adalah dia bermukim. Artinya orang yang safar maka tidak wajib dia berpuasa. Safar adalah keluarnya seseorang dari rumahnya yang mana batasan seseorang itu disebut safar adalah kurang lebih 80 kilo dia perjalanan, maka ini sudah disebut safar. Maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Akan tetapi kalau dia mampu untuk berpuasa, maka ini juga tidak apa-apa. Kemudian yang termasuk syarat daripada puasa adalah khususnya bagi seorang perempuan, maka dia tidak dalam keadaan haid dan nifas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Alaisa idza hadat lam tusalli?" Bukankah bila seorang wanita mengalami haid tidak sholat, walam tasum, dan dia tidak melaksanakan puasa, fadzalika min nuqsani diniha, maka itulah salah satu daripada kekurangan daripada wanita. Ya bulan mereka ada yang tidak sholat, maka ini adalah salah satu min nuqsani an-nisa, kekurangan agama perempuan adalah dia ada hari-hari dalam setiap bulannya yaitu haid. Maka inilah syarat-syarat seseorang puasa. Kemudian yang berkaitan dengan puasa adalah di sini ada orang-orang yang mana diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk tidak melakukan puasa. Artinya dibolehkan dia tidak berpuasa Ramadan. Di antaranya adalah orang-orang yang diperbolehkan tidak melakukan puasa Ramadan adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Orang-orang yang sudah lanjut usia dan juga orang-orang yang sakit.
Yang mana sakitnya itu adalah sakit yang membahayakan terhadap jiwanya tatkala dia berpuasa. Kemudian yang diberikan keringanan adalah safar. Orang-orang yang safar seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin." Dan barang siapa yang sakit dan dalam perjalanan, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka gantilah dia di hari-hari yang lain. Artinya diqadar bagi orang-orang yang dalam keadaan safar. Kemudian yang mendapat rukhsah yang selanjutnya adalah wanita-wanita yang haid atau nifas. Ini mendapat keringanan, yaitu bolehnya dia, bahkan dia tidak boleh berpuasa. Kemudian yang mendapat keringanan adalah wanita-wanita yang hamil atau menyusui, maka dia mendapatkan rukhsah tidak melakukan puasa dan dia harus mengganti dengan qada, dan mengganti dengan qada juga membayar fidyah tatkala dia tidak berpuasa janinnya. Jika kala dia dikhawatirkan atas janinnya yang ada di dalam perutnya, maka selain qada maka dia membayar fidyah. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha wada'a 'alal sawma wa 'anil hubla wal murdi sawma." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kewajiban dari musafir, yaitu salat, setengah salat, yaitu salat yang rubai, bisa dilakukan dua. Juga orang-orang yang puasa, anil itu, yaitu apa? Dan yang dia yang lagi hamil, ya, walaupun ini juga yang lagi menyusui. Maka ini adalah dalil rukhsah bolehnya orang-orang yang hamil dan menyusui dia tidak melakukan puasa. Kemudian berkaitan dengan hukum puasa, maka di sana ada pembatal puasa. Pembatal puasa yang pertama yaitu jelas makan dan minum dengan sengaja, dengan niat. Bagaimana kalau dia tidak dengan niat, tidak sengaja? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nasiya wa sa'i fa akala aw shariba falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa yang lupa saat dia berpuasa, lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Artinya hendaklah dia melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberinya makan dan minum. Jadi makan dan minum tidak sengaja ini tidak membatalkan puasa, dan tatkala dia sengaja maka ini membatalkan puasa dan dosa besar. Termasuk dosa besar adalah dia makan minum ketika bulan Ramadan dengan sengaja. Kemudian pembatal yang kedua adalah melakukan hubungan suami istri. Ini termasuk pembatal puasa
dan hukumannya paling berat. Ya, hukuman paling berat di antara hukuman orang-orang yang batal puasanya adalah dia melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Selain dia memotong puasanya, maka dia harus memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka dia wajib memberi makan, yaitu memberi makan orang-orang fakir miskin. Ya, maka ini adalah salah satu hukuman yang berat bagi orang-orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Kemudian terkait memberi makan fakir miskin, maka di sini memberi makannya adalah 60 orang. Ya, 60 orang miskin hukumannya. Nah, kemudian pembatal berikutnya adalah muntah dengan sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja? Maka ini tidak membatalkan puasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man darahu al-khair, falaisa alaihi qara'un, wa man istaqa'a amdan falyakun." Maka barang siapa yang dia dikalahkan oleh muntahnya, artinya apa? Dia muntah tanpa sengaja, falaisa alaihi qada, maka tidak ada qada baginya. Wa man istaqa'a amdan, dan barang siapa yang sengaja, falyakun, maka dia harus qada. Artinya muntah dengan sengaja ini membatalkan puasa dan wajib diqada. Juga termasuk yang membatalkan puasa adalah bekam. Ya, bekam. Akan tetapi bekamnya adalah mengeluarkan darah dari kulit. Nah, ini mengeluarkan darah dari kulit, bukan dari urat nadi. Maka ini yang membatalkan puasa. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aftarul haji wal mahkum." Aftara yaitu telah batal. Orang-orang yang haji yang membekam dan yang dibekam. Ya, ini membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa adalah bagi wanita keluarnya haid, ya, dan nifas. Ini adalah pembatal dan haram dia melakukan puasa. Nah, kemudian di antara pembatal puasa adalah niat. Niat dia berbuka. Ya, niat yang berbuka. Kenapa? Karena niat adalah rukun daripada puasa. Maka rukun itu tatkala hilang, maka batal ibadah tersebut. Maka tatkala seseorang berniat untuk berbuka puasa, walaupun misalkan dia tidak ada makanan, tidak ada minuman, maka itu sudah membatalkan puasanya dan dia tidak boleh melanjutkan puasanya. Kenapa? Karena dia sudah melakukan niat. Kemudian juga termasuk pembatal puasa adalah murtad, yaitu keluar dari Islam. Ini secara umum amalan-amalan akan hilang tatkala dia murtad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluka." Maka
jika kau melakukan kesyirikan. Syirik di sini ya maknanya adalah bisa syirik besar ataupun apa? Dia murtad dari Islam. La yaqbalna amaluka, maka hilanglah semua amal-amalnya. Nah ini. Jadi kalau melakukan kesyirikan dia masih mengaku Islam, maka amalan-amalannya itu akan hilang. Apalagi dia dengan sengaja dia keluar dari agama Islam. Orang-orang yang keluar dari agama Islam, kenapa disebut dia musyrik? Karena agama selain Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, atau bahkan agama-agama yang lainnya, ya, dia agama-agama yang mana dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai anak. Ini khusus agama-agama ahli kitab, ya, yaitu Yahudi mempunyai keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anak, Uzair. Nasrani mempunyai keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anak, yaitu Isa. Apalagi agama-agama yang lainnya, agama-agama ahli kitab saja sudah dikatakan musyrik, maka apalagi agama-agama yang lainnya yang mana pada asalnya dia bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun agama Nasrani, agama Yahudi adalah asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan karena dia melakukan penyimpangan, maka dia menjadi agama yang musyrik saat ini. Kemudian di antara hal-hal yang berkaitan dengan puasa adalah orang yang berpuasa dianjurkan untuk sahur. Ini seperti Allah Rasulullah SAW bersabda, "Tasaharu fa inna bis-sahuri barakah." Hendaklah kalian makan sahur, tasaharu. Fa inna bis-sahuri barakah. Karena sahur itu mengandung keberkahan. Berkah makanannya dan berkah waktunya. Makanan sahur itu mengandung keberkahan berbeda dengan apa? Tatkala kita mempunyai makanan nasi, ya, dimakan saat sahur dan dimakan pada pagi hari, maka berbeda. Kenapa? Karena makanan sahur itu menjadi berkah karena dia dimakan pada saat waktu-waktu yang bagus. Yaitu waktu sahur. Kenapa? Karena waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang mustajab ketika kita beribadah. Waktu-waktu yang bagus ketika kita melakukan amalan. Maka makanannya, minumannya, dan waktunya, ya, maka apa? Ini mengandung keberkahan. Ya, maka kalau waktunya, makanannya berkah, maka seseorang akan menjadikan kebaikan. Kenapa? Karena keberkahan itu mengandung kebaikan. Tidak ada sesuatu yang apabila menempel keberkahan, maka sesuatu tersebut akan apa? Akan ada keberkahannya. Jadi keberkahan itu akan menjadikan kebaikan pada sesuatu. Tatkala keberkahan nempel pada makanan, maka makanan akan adanya kebaikan. Tatkala keberkahan itu nempel pada rumah, maka rumah itu akan ada kebaikannya. Maka inilah keberkahan yang kita cari. Dan di sini Rasulullah SAW mengatakan, tasaharu fa inna bis-suhuri barakah.
Ya, makan sahurlah. Kenapa? Karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Dan makan sahur ini tidak ada batasannya. Maksudnya apa? Untuk makan sahur ini tidak harus sepiring atau 2 piring. Ya, ada memasukkan makanan minuman itu sudah dianggap sahur. Artinya sahur itu bukan apa? Harus pakai nasi saja. Ya, walaupun hanya sekedar minum, walaupun hanya sekedar makan kurma ataupun yang lainnya, maka ini sudah termasuk sahur. Kemudian di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa adalah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tasaharna ma'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Thabit pernah sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu kami mendirikan sholat. Butuhkan karena qadru ma bainahuma qala khamsina ayat. Berapa kadar, ya, berapa jarak, ya, waktu antara keduanya, antara sahur dan sholat. Maka beliau mengatakan khamsina ayat, yaitu 50 ayat yang tidak panjang dan tidak pendek, dengan bacaan yang tidak lambat dan tidak cepat. Ini waktu jarak antara apa? Sahur dan sholat. Maka ini salah satu adab, ya, yaitu mengakhirkan sahur. Dan di sini tentunya terkait dengan mengakhirkan sahur ini kita melihat situasi, ya, melihat situasi. Kalau di sana kondisinya, apalagi misalkan di tempat-tempat apa, pondok, ya, pesantren, ini tentunya apa? Karena di sana orang-orangnya banyak, maka apa? Tentunya di sini memerlukan apa? Waktu lama, ya. Mereka untuk antri, mereka untuk makan. Ya, maka apa di sini untuk mengakhirkan 50 ayat ini, lihat situasinya. Kemudian terkait dengan hukum puasa juga adalah menyegerakan, ya, menyegerakan apa? Berbuka. Ini kebalikan. Tatkala sahur diakhirkan, ya, tatkala berbuka maka disunahkan untuk disegerakan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalun nasu bi khairin. Manusia akan senantiasa di atas kebaikan. Ma'ajjalu al-fitra, selama apa? Mereka menyegerakan berbuka. Ya, ajalu. Maka kita sering apa? Mendengar kalimat ta'jil. Ta'jil ini adalah menyegerakan. Akan tapi di kita sudah berubah menjadi sebuah makanan, menjadi sebuah minuman. Tatkala kita apa? Dimakan, diminum saat buka puasa. Ya, ta'jil ini adalah menyegerakan. Ya, al-ajal. Ya, itu apa? Segera. Ya, maka apa? Sunnah dalam puasa adalah menyegerakan dalam berbuka puasa. Kemudian juga di antara berkaitan dengan puasa adalah berbuka dengan apa? Kurma. Ini berbuka dengan kurma. Dan kalau ada kurmanya adalah kurma rutop, ya, itu kurma yang masih apa? Yang masih mangkok, ya. Kalau tidak ada maka dengan kurma biasa, ya, seperti apa? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yukiru ala rukbatin qabla an yusawniya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan apa? Kurma, yaitu rutop, ya,
sebelum beliau sholat. Ya. Fa'ilah takut rutbatun fa'ala tamam. Kalau tidak ada maka apa dengan tamam. Ya. Fa'ilah takut hasarat bin itmani. Kalau tidak ada maka apa dengan seteguh air. Ya. Maka di sini kalau tidak ada juga maka apa? Tidak ada makanan, tidak ada minuman, maka dia cukup dengan niat. Maka ini ya sunnah berbuka puasa. Ya. Lalu bagaimana dengan apa? Makanan yang lainnya. Maka di sini bukan berarti tidak bolehnya makan makanan yang lainnya. Artinya apa? Selama makanan itu adalah halal, maka diperbolehkan. Akan tapi masuk ke dalam sunnah, ya, yaitu apa? Kurma. Kemudian di antara hukum yang berkaitan dengan puasa adalah berdoa saat berbuka. Ya, kenapa? Karena inilah saat waktu yang mustajab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salah satu ada 3 la turaddu da'watuhu, yang mana doanya itu tidak akan ditolak. Yang pertama adalah shaimu hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Yang kedua adalah al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil doanya mustajab. Ya, maka ketika Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, beliau berkata, seandainya aku mempunyai doa yang mustajab, maka doa itu akan aku berikan kepada. Jadi apa? Aku akan berdoa supaya apa? Supaya aku diberikan pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpin adil, tentunya apa? Dia akan berdoa untuk rakyatnya. Dia akan berdoa untuk negerinya. Kemudian yang ketiga adalah al-mazlum, yaitu orang-orang yang dizalimi. Ya, maka apa? Hati-hati kepada orang-orang yang dizalimi. Ya, apalagi kita yang dizalimi. Ya, baik dengan lisan kita atau dengan harta kita atau dengan yang lainnya. Maka apa? Orang-orang yang mazlum, orang-orang yang dizalimi, doanya mustajab. Ya. Walaupun dia doanya adalah doa bukan kebaikan. Ya, orang dolim, ya, dia berdoa. Doanya bukan doa kebaikan. Maka apa? Ini termasuk yang mustajab. Nah, kemudian terkait dengan hukum puasa adalah memperbanyak. Itu apa? Memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran. Ketika apa? Ketika berpuasa. Ya, maka inilah salah satu amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yaqulu fi Ramadan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kedermawanannya ketika apa? Ketika menghadapi bulan Ramadan. Hina ya'wahu Jibril. Ketika apa? Ketika Jibril menemuinya. Wa kana Jibril ya'wahu fi lailatin min Ramadan. Bahwasanya Jibril menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini rutin, yaitu pada bulan Ramadan, yaitu pada malam dari bulan Ramadan. Fayunani surah Al-Quran, maka mengajarkan Al-Quran. Itu apa? Memuja, ya, Al-Quran. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hina yalqahu Jibril
ajwadu bil khairi binarrihi al-mursal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditemui oleh Jibril adalah orang yang paling dermawan, melebihi di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Bahkan di sini kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ajwadu bil khairi binarrihi al-mursal, yaitu melebihi daripada angin yang berhembus. Semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kebaikan pada bulan Ramadan. Maka kita beberapa bulan lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Para salafus saleh mereka menyambut bulan Ramadan itu 6 bulan, 6 bulan mau menghadapi bulan Ramadan mereka menyambut bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah di sana bulan kemuliaan. Di sana tatkala seorang melakukan amal kebaikan, maka amal kebaikannya akan dilipat gandakan. Kemudian juga di antara hukum-hukum atau sunnah-sunnah yang berkaitan dengan bulan Ramadan adalah bersungguh-sungguh dalam yaitu salat malam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala al-'ashr", apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki 10, yaitu 10 terakhir daripada bulan Ramadan, syadda mizarahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya. Wa ahyaha lailahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ini khususnya adalah 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kenapa? Karena inilah ada apa? 10 terakhir bulan Ramadan ini ujiannya berat. Ujiannya berat, dan disinilah amal itu dilihat daripada akhirnya. Ada seseorang semangat di awal bulan Ramadan, akan tapi di akhir bulan Ramadan mereka sudah disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Maka di sini ujian bagi kaum muslimin di penghujung bulan Ramadan sering disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Maka ini adalah tatkala kita bisa menghadapi ujian ini, kita semakin sungguh-sungguh di penghujung bulan Ramadan, semakin semangat dalam beribadah di penghujung bulan Ramadan, maka ini salah satu ciri alamat akan mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Karena amalan dilihat daripada ujungnya. Kemudian juga di antara sunnah yang bagus di bulan Ramadan adalah melaksanakan umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan." Umrah di bulan Ramadan ini setara dengan apa? Pahala haji. Maka bagi kaum muslimin yang diberikan kelebihan hartanya, maka melaksanakan umrah di bulan Ramadan ini lebih berpahala besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan kemudian di sini kita akan membacakan hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan. An Anas bin Malik an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik dari Zaid bin Sabit
radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tsumma qama ila shalah, kemudian kami bangkit untuk melakukan salat. Qala Anas qultu li Zaid ma baina al-adzan wa zuhur qala badru khamsina ayat. Jarak antara sahur mereka dengan adzan adalah 50 ayat. Yang mana 50 ayat di sini adalah qira'atan khamsina ayat, qira'atan mutawassithah. Itu apa? Dengan bacaan yang pertengahan. Juga ayat-ayat yang tidak panjang juga tidak pendek. Maka ini adalah salah satu sunnah, yaitu apa? Mengakhirkan sahur. Kemudian hadis berikutnya adalah An Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma, dari Aisyah dan Ummi Salamah, kedua-duanya adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudriku al-fajr wa huwa junub min ahli. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah ketika bulan Ramadan wa huwa junub, dan Nabi apa? Junub. Ya. Dan beliau apa? Sudah menghadapi apa? Fajar. Yudriku al-fajr. Tsumma yaghtasilu wa yasum. Kemudian mandi dan puasa. Artinya apa? Artinya di sini tatkala seseorang junub dan dia sudah melewati fajar, maka tidak membatalkan puasanya. Ya, tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah melakukan hal itu. Ya, akan tapi apa? Yang tidak boleh adalah apa? Melakukannya setelah terbit fajar. Ya. Maka dalam hadis ini ada faedah bahwasanya sihatus shaumil junub, sahnya ya seseorang yang junub. Wa illa yagtasil illa ba'da tulu'il fajr. Ya, walaupun apa? Walaupun dia belum mandi. Artinya dia belum mandi janabah, ya. Maka ini masih sah ya puasanya. Walaupun apa? Walaupun ya annahu la tajibu al-mubadarah bil ghusli bil janabah. Di sini tidak dianjurkan ya untuk apa? Bersegera ya. La tajib, tidak wajib al-mubadarah. Tidak wajib bersegera, akan tapi apa? Lebih afdal. Ya, kalau kita ya melihat dari afdal keutamaan, maka apa? Lebih afdal bersegera. Ya, kita mandi janabah. Kemudian dalam hadis ini juga adanya faedah bahwasanya jawab tasrih bima yustahya minhu bil maslahah. Bolehnya apa? Bolehnya kita itu menanyakan sesuatu yang sifatnya apa? Yustahya, yang malu. Ya, berkaitan dengan hukum-hukum ya, yang berkaitan dengan masalah-masalah pribadi. Ya, maka apa? Ini diperbolehkan. Kenapa? Lil maslahati, untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan maka diperbolehkan kita menanyakan hal-hal pribadi. Ya, itu apa? Demi kemaslahatan. Kemudian hadis berikutnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya, barang siapa yang lupa wa huwa shaim dan dia berpuasa, fa
dia makan, dia minum, maka sempurnakanlah puasa. Lanjutkan puasanya, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Kenapa? Karena itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan dan minumnya. Itu adalah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tidak batalnya, ya, la yabtul bil akli wa syurbi isyana. Tidak batalnya seseorang makan dan minum karena lupa, ya, karena lupa. Dan di sini juga dikiaskan kalau makan dan minum saja ketika dia lupa dimaafkan, maka wa yuqasu alaihi ma baqiyatul muftirah. Maka sama yang lainnya, ya, sama yang lainnya. Artinya apa? Ketika misalkan suami istri apa melakukan hubungan suami istri karena lupa, maka apa dikiaskan? Ya, dikiaskan lah yang betul, tidak membatalkan. Dan yang lainnya, selama apa? Selama tidak sengaja. Kemudian anna amalan nasi la yusabu illa yusab. Jadi apa? Amalan-amalan orang yang lupa itu dia dipakai. Ya, orang-orang yang lupa tidak dihukumi. Ya. Kenapa? Karena dia melakukan hal itu bighairi qasdin. Dia melakukan hal itu tanpa sengaja. Karena sebuah amalan itu dengan niat, ya, adanya kesengajaan. Maka tanpa niat, maka amalan tersebut tidak akan mendapatkan faedah, ya, tidak akan mendapatkan pahala maupun hukuman. Kemudian berikutnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajul, tiba-tiba datang laki-laki, faqala ya Rasulullah. Laki-laki tersebut berkata, wahai Rasulullah, halakku, aku sudah capek. Qala ma ahlaka, apa yang membuatmu celaka? Qala waqaltu ala imrati wa ana shaimun, aku telah melakukan hubungan intim dengan istriku, wa ana shaimun, sedangkan aku dalam keadaan puasa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, asabatu ahli fi Ramadan. Maka maknanya sama. Dia melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadan di siang hari. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala tajidu raqabah tu'tiquha, apakah engkau mempunyai budak untuk dibebaskan? Qala, maka orang pada mengatakan lah. Fahal tastati wa tasuma syahraini mutatabi'aini, apakah engkau bisa melakukan puasa berturut-turut dua bulan? Qala lah, maka orang pada mengatakan tidak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fahal tajidu it'ama sittina miskinan, apakah engkau tajidu, yaitu mempunyai makanan, yaitu sittina miskinan, untuk diberikan kepada 60 orang miskin. Faqala, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam, ya, tidak mempunyai budak, tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, juga tidak punya makanan untuk diberikan kepada fakir miskin, yaitu 60. Kemudian
Fabaina nahnu ala dzalika, ketika kami saat itu seperti itu, Nabi dia ya itu dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin bihi tamr. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa membawa kurma dalam arak, yaitu dalam keranjang ya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aina sa'il, mana orang tadi ya yang bertanya tadi? Qala ana, ya saya wahai Rasulullah. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi, ya bawalah ini bersedekah dengan apa? Dengan kurma ini. Faqala, maka orang tadi mengatakan, a'ala aqbalin minni ya Rasulullah, apakah kurma ini diberikan kepada orang yang lebih fakir dari wahai Rasulullah? Fa wallahi ma baina la baitaha yuridu al-arabain, maka demi Allah tidak ada di antara dua rumah ini ya ahli baitin afqaru min ahli baiti, orang yang lebih fakir dari ketimbang. Artinya apa? Di penduduk Madinah itu tidak ada yang lebih fakir ya daripada apa? Orang tersebut. Fa wa'ikana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta bada an yamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaik, sampai apa? Tersenyum ya, sampai kelihatan an yamu, yaitu gigi taringnya itu maqala at'imuhu ahlaka, maka sudah ya berikanlah kurma itu untuk keluarga. Maka apa? Ini adalah apa? Ini adalah salah satu ya orang-orang yang melakukan tadi hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Maka hubungannya adalah pertama membebaskan budak, yang kedua adalah masa betul-betul selama 2 bulan, dan yang ketiga adalah memberi makan ya, memberi makan yaitu 60 fakir miskin. Adapun yang keempat, maka ini tidak bisa dilakukan oleh apa? Oleh orang ya. Kenapa? Selain apa? Selain orang tadi. Artinya di zaman sekarang tidak bisa dia apa? Tidak bisa dia berhujjah dengan apa? Bahwa saya adalah orang fakir, orang yang paling miskin ya, orang yang paling miskin. Maka apa? Maka tetap dia harus apa? Memilih. Kalau tidak punya budak, maka dia harus apa? Puasa betul-betul. Kalau tidak bisa, maka apa? Maka dia harus memberikan makan kepada fakir miskin, yaitu 60 fakir miskin. Nah, ini adalah urutan ya, urutan daripada apa? Hukuman bagi orang-orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari. Nah, kemudian hadis yang berikutnya yaitu dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu bis-safar wa kana qatrasiya faqala in syi'ta fasud wa in syi'ta fa'abdi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku harus puasa ketika aku safar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ta fasud, jika engkau mampu maka puasalah, wa in syi'ta fa'abdi, jika engkau tidak mampu maka berbuka. Ya, maka apa? Hadis ini menjelaskan bahwa orang-orang yang lagi safar maka dua pilihan. Ya, kalau dia kuat maka dia berpuasa. Kalau dia tidak kuat maka boleh dia membatalkan puasanya. Dan tadi disebut safar maka apa? Kalau sudah hukum safar itu ada pada dia. Artinya tidak sekarang
setiap keluar rumah pergi ya ke satu kota itu disebut safar. Ya, tidak apa? Safar itu adalah ketika ibadah-ibadah yang lain juga bisa dilakukan. Tidak sholat bisa sekarang dikasar. Ya, kalau sekarang sholat ya, masih biasa, ya artinya apa? Dia keluar rumahnya itu adalah masih kurang daripada 80 km. Ini tidak disebut dengan safar. Walaupun definisi safar tadi ulama sangat banyak, ya, memberikan definisi daripada safar tadi kita mengambil yang pertengahan, ya, yaitu apa? Dengan jalan. Ya, ada mengatakan bahwa safar itu setiap orang keluar, ya, dari tempat yang mana tempat tersebut dia merasa asing, ya, artinya dia apa? Dia belum pernah ke tempat tersebut, maka ini disebut safar. Ada juga yang mengatakan bahwa safar itu adalah keluar daripada apa? Keluar dari daerah dia, ya, keluar daripada daerah dia, provinsi dia, maka apa? Ini disebut safar. Akan tapi definisi itu ya semuanya kurang lebih, ya. Jadi yang mendekati kepada kebenaran apa? Yaitu dengan jarak minimal, yaitu dia sudah mencapai 80 km. Kemudian hadis berikutnya adalah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ib as-sa'im al-muftir. Tidak orang yang berpuasa tidak mencela kepada orang yang berbuka. Wala al-muftir ala sa'im. Ya, orang yang berbuka juga tidak mencela kepada orang yang berpuasa. Maka apa? Maka hadis ini juga apa? Bolehnya apa? Berbuka ketika dia di perjalanan, ya. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqarra sahabata alaiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ya menetapkan, menjelaskan ada sahabat yang buka, ada sahabat yang tidak buka, dan kedua-duanya boleh, ya. Maka ini adalah kembali kepada masing-masing. Kemudian hadis berikutnya adalah an Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan." Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Fi harrin syadid, yaitu pada apa? Waktu yang sangat panas, ya, di musim panas. Hatta yang kana ahaduna la yaqamu yadahu ala rasmi. Sampai apa? Salah seorang di antara kami dia meletakkan tangannya di atas kepalanya. Ya, saking panasnya. Min syiddatil har. Ya, akibat apa? Panasnya matahari. Wa ma bina sa'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawah. Dan di antara kami tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawah. Yang lainnya berbuka. Kenapa? Karena sangat panasnya cuaca pada saat itu. Ya, maka apa? Maka hadis ini juga menetapkan apa? Menetapkan bolehnya berbuka dan bolehnya jawazul fitri, ya, bolehnya berbuka dan apa? Bolehnya berpuasa ketika dia masih kuat. Baik, terakhir ya dari hadis tentang puasa. Anda bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di safar, di perjalanan, parola zihaban, ya, yaitu apa? Melihat ziham, yaitu apa? Ada orang yang lagi berdesak-desakan. Warajulan yuqbiluna alaihi, dan apa? Ada seseorang yang dinaungi, ya, yang dipayungi. Faqala ma hadza, ya, apa ini? Qalu, maka mereka mengatakan sha'im, ada orang yang berpuasa, ya, sementara apa? Dia lagi safar, lagi berdesak-desakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laisa minal bir asyabu bisafar, ya, tidak ada kebaikan, ya, tidak ada kebaikan puasa ketika safar. Yang dimaksud dengan laisa minal bir di sini adalah ketika dia tidak mampu, ya, ketika safar tidak mampu, ya, maka apa? Laisa minal bir, maka tidak ada kebaikan bagi dia. Artinya apa? Lebih afdal, ya, ketika safar dan kita tidak mampu, maka lebih afdal kita berbuka. Tidak memaksakan, seperti apa? Seperti orang tadi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan tidak ada kebaikan, ya, tidak ada kebaikan orang-orang yang berpuasa dan dia memaksakan diri, padahal dia tidak mampu. Maka di sini anna saubal musafir ma'al masyaqqah laisa minal birri, orang yang berpuasa dan dia dalam keadaan kesulitan, maka tidak ada kebaikan baginya. Dan di sini juga masyru'iyatul ahdi bi rukhsatillahi ta'ala, disyariatkan kita itu apa? Mengambil keringanan, rukhsah, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena rukhsah itu tidak adanya setiap saat. Jadi apa? Jadi mengambil rukhsah itu lebih baik. Baik, demikian, ya, kajian kita pada malam hari ini, yaitu membacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan babu siap. Insyaallah kita akan melanjutkan hadis-hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Baik, mungkin sebelum diakhiri ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada. Tidak ada, kita tutup. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.